Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Demikian kata Yesus dalam kutipan bacaan Injil pada pagi hari ini. Lantas, apa yang membuat manusia senantiasa gelisah dari hari ke hari? Sekurang-kurangnya dalam permenungan saya menemukan hal-hal yang membuat manusia merasa gelisah dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah manusia terlalu memikirkan tentang apa yang tidak ia miliki. Dan yang kedua, manusia terlalu memikirkan apa yang belum ia lihat. Manusia memikirkan apa yang belum ia miliki, maka ia sangat berjuang untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki. Entah itu dia memperjuangkan gelar melalui pendidikan, entah itu dia memperjuangkan jabatan baik dalam pemerintahan maupun dalam posisi strategis dalam pekerjaan. Juga barangkali keinginan-keinginan yang ingin ia penuhi dalam hidup, sehingga manusia merasa gelisah bila mana dalam perjuangan menghadapi tantangan atau ketidakpastian dalam hidup. Dan kerap kali pikiran-pikiran yang menghantui membuat seseorang menjadi sulit tidur, karena apa yang ia targetkan bisa ada kemungkinan tidak tercapai. Yang kedua, manusia gelisah karena memikirkan apa yang belum ia lihat. Ini terkait dengan masa depan. Maka manusia senantiasa merenungkan strategi-strategi yang mesti diambil agar masa depan yang ia miliki boleh sungguh-sungguh bercahaya, boleh sungguh-sungguh memancarkan kejayaan dan kemuliaan dirinya, namanya. Sehingga manusia dalam hidup dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan untuk memenuhi keinginan dan juga memastikan kebaikan pada masa depannya. Sebagai seorang beriman, hari ini Yesus menegaskan kepada kita untuk janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Hal ini tentu tidak mudah di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan persaingan untuk memperebutkan kekuasaan dan juga apa yang dapat dikeruk dari kekayaan alam. Perintah untuk percaya kepada Allah dan juga percaya akan sabda Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa sumber kehidupan itu dari Allah. Maka bila mana kita menyerahkan hidup kita dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidup kita tidak berkekurangan. Jaminan akan hidup yang tak berkekurangan bukan berarti Yesus pasti memenuhi apapun yang kita inginkan dalam hidup. Ingat, Tuhan tidak menyediakan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Itulah sebabnya dalam permenungan Paus Fransiskus, mendiang Paus kita, merenungkan bahwa umat manusia kian hari semakin cair. Maksudnya manusia akhirnya perlahan-lahan mulai ikut arus zaman, tidak lagi memiliki jati dirinya sebagai insan ilahi, di mana ia adalah manusia-manusia ciptaan Allah dan juga putra-putri Allah yang diharapkan dapat menjadi garam dan terang bagi dunia. Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Sebuah pertanyaan banyak pengikut Yesus yang mempertanyakan akan jaminan masa depan. Satu hal yang pasti, Yesus menjanjikan kebahagiaan kekal dalam kerajaan bersamanya.
Dan jalan menuju ke sana adalah jalan dengan mengikuti Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka hendaknya kita mengikuti jalan sebagaimana telah Yesus teladankan dan menjunjung kebenaran yang ia perjuangkan seraya menghidupi apa yang ia sabdakan. Semoga kita yang senantiasa setia untuk menapaki jalan yang disediakan Tuhan boleh akhirnya menemukan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Meskipun tawaran dunia kerap kali lebih menarik, akan tetapi kita mesti sadari bahwa tawaran Tuhan lebih pasti. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin. Amin.